dulu ya, sekarang udah naik banget dan ini dia game penentuan lagi dan lagi. Mari kita menyambut game kita yang kedua. Kita meluncur ke arah Land of Dawn dan ini momennya untuk para pendukung spam di komen #Team Indonesia dan #IndoPride juga, dan berbudaya ya, kita juga berbudaya selalu sopan ke siapapun kamu bicara itu. Dan sepertinya Starzan dan Superken bakal coba untuk nge-secure jungle-nya masing-masing dulu. Superken mungkin bakal mencoba untuk manuver seperti biasanya, nge-mirroring atau mengambil jungle musuh sehingga Starzan nggak punya jungle yang banyak untuk diambil. Oke. Dari kedua timnya, Superken udah langsung dengan orange buff-nya menuju ke jungle musuh. Berhasil mendapatkan invade yang sangat Langsung baik. muter, nice. Langsung muter lagi, mau coba untuk match dan mirror. Langsung movement dari Tarzan. Bahkan di sini terpaksa menggunakan retribution. Tapi Superken juga menggunakannya. Troll coba mendapatkan iron hook, ada flicker. Langsung dengan corrosive strike. Saken coba melakukan damage dengan biru. Tapi dari kedua tim terpaksa untuk reset kembali. Ya ini bedanya Angela sama Novaria ya. Kalau misalnya Angela ada sustainability tambahan, ada slow effect juga. Jadi lebih gampang untuk Superken, lebih aman untuk dia agresif. Tapi masalahnya Novaria itu hit or miss. Kalau nggak kena, nggak bakal ada efek yang bisa dilakukan di early game seperti ini. Dan Turtle bakal ada di sekitar 10 detik. Kita bakal lihat apakah Superken bisa memenangkan 50-50 lagi atas King of the Jungle dari Tarzan. Alright, Superken lagi dan lagi udah mulai turtle-nya duluan. Di area tengahnya sudah di-push, Moreno muter ke arah atas coba untuk mendapatkan level 4. Tapi karena itu Kevin yang masih level 3 yang langsung berposisi di arah turtle-nya, memberikan posisi yang bagus. Ada taunt di arah depan, Superken langsung di lockdown begitu saja, maju ke arah depannya. Tapi retribution dimenangkan oleh Tarzan. Langsung sanity flicker combo ke arah belakang. Ada Praiser Strat dan juga penalty zone untuk melockdown Chorizo. Bahkan langsung sanity dibalikin oleh seorang Kevin, memaksakan Moreno untuk flicker defensif. Oke, tapi ini minus buat Indonesia, tapi masalahnya gold lead-nya masih nggak terlalu kelihatan ke arah Saudi Arabia, jadi masih oke banget. Apalagi Saken ini early game bukanlah waktunya dia untuk shine. Ketika dia udah dapat Husk Claw, sudah dapat item lifesteal-nya, dia bakal pop off dan bakal susah untuk diambil oleh tim musuh. Kita bakal lihat di sini Chorizo mungkin agak terlalu agresif di sana ya. Nggak mengkalkulasi ketika kalau Viraga Armor-nya habis bakal bisa dipunish dengan easy oleh Sanji dengan penalty zone-nya. Ya, langsung bisa dipunish oleh tim Saudi Arabia dan ini yang membuat tim Saudi Arabia sangat menyeramkan ya, karena mereka reactive play-nya juga sangat baik. Itu yang membuat mereka bisa menang di early game melawan tim Filipina. Tapi Troll sekarang terpaksa menggunakan flicker tapi bakal masih dikejar oleh Superken. Akhirnya terpaksa untuk mundur karena udah ada rotasi dari Kevin. Oke. Tim Indonesia sekarang 200 gold lead, sementara di top lane Chorizo agak ke pressure oleh Sanji. Make sense ini Terizla di early game ngelawan Xbox. Jadi kalau sebelum ada Immortality, sebelum ada Ice Queen One, bakal lebih safe mainnya buat Chorizo. Sampai dia dapat itu baru bisa berani 1v1 lah. Oke, di arah bawah Saken dengan Bennett-nya coba untuk melakukan clear wave. Nastro, Echo langsung dikeluarkan. Troll langsung terpaksa dimundur di arah belakang. Real World Manipulation-nya, walaupun Troll udah keluar dari Real World Manipulation, masih kena dari damage-nya karena hitbox-nya itu yang diperbesar dari Astral Echo. Sinerginya udah kelihatan ya dari Moreno dan Vince. Sementara itu Saken bakal mendapatkan gold yang easy di bottom lane ini, gak ada pressure sama sekali sementara ini. Dan Troll hooknya masih belum kelihatan seperti game-game sebelumnya. Sementara di mid lane mungkin Kevin bakal di take down Superken. One more hit tapi masih bisa keluar. Yes, belum bisa. Dari kedua jungler juga masih sama levelnya. Kedua jungle menuju ke arah level 7. Tarzan coba untuk menarik tapi Indonesia memiliki resource lebih banyak. Mari kita lihat 50-50 battle yang harusnya akan coba dilakukan. Troll memiliki Iron Hook tapi Tarzan, wow, dengan retribution-nya berhasil untuk memenangkan 50-50 untuk Turtle yang kedua. Oke, menarik ya. Soalnya mereka itu punya opsi buat gimana caranya Turtle setupnya lebih bagus. Tapi masalahnya Superken mungkin agak confident ya di sini bisa memenangkan 50-50. Soalnya di game sebelumnya emang menang terus. Jadi make sense kalau dia mau 50-50. Jadi sebuah minus buat Indonesia tapi goldnya masih sama. Jadi it's okay. Sementara itu Moreno udah mendapatkan Ice Queen One-nya, power spike yang tinggi buat mid laner dari Indonesia. Yes, dari kedua tim balik lagi slow roll game. Ketika nggak ada neutral objective dari kedua tim ini juga bisa lihat ya, trio mid-nya itu memang bermutar rotasi dan memiliki win condition neutral objective. Jadi ketika neutral objective sudah di take down, nggak banyak rotasi dan mungkin komitmen yang mereka akan bikin. Kecuali memang ada member yang overextend atau Troll bisa mendapatkan Iron Hook.
Iya sih, jadi overextend itu adalah PR dari Indonesia sendiri. Sementara Saken, Vin selama ini coveringnya buat seorang Saken bagus banget ya. Ketika troll di bottom lane selalu dirit sama Vin, sementara itu Super Ken is coming! Oke, Shield Unity sudah dikeluarkan tapi itu cuman untuk menakutkan Calvin ya. Iya. Teori ancaman mungkin yang dilakukan oleh Super Ken di sana di mana cuman hanya dilakukan zoning untuk memberi pressure kembali kepada Saken yang sudah bisa beli BOD-nya di menit ke-6. Iya, poin plus buat seorang Super Saken sekarang punya damage yang lebih untuk bisa masuk ke team fight. Tapi untuk masalah late game-nya, ini plusnya buat Bigetron nih wave clear-nya bagus banget. Ada Beatrix, ada Yves, ada Vin juga dengan Novarianya. Jadi kalau misalnya, sorry to say, kalau misalnya Indonesia kalah di early game, masih bisa nge-defend di inhibitor turretnya dengan mudah. Soalnya banyak wave clear dan banyak frontliner yang bisa diandalkan juga. Mari kita lihat di sini dengan turtle yang ketiga yang sudah spawn troll. Coba untuk menduduki bush itu memberikan vision tapi sudah kelihatan. Meanwhile Super Ken menuju ke arah atasnya. Kayaknya kena ke arah Sanji, yes. Tapi Sanji masih bisa mengeluarkan damage poking yang sangat besar karena Super Ken tidak bisa connect di sana. Masih ada Astral Sphere yang dikeluarkan. Sorizo coba untuk melakukan zoning kembali. Turtle yang terakhir di kontes. Astro Echo sudah keluar dengan Last Insanity. Ada Flicker dan juga Bloody Hunt. Bahkan ada penalty zone. Tarzan berhasil untuk punish menggunakan Retribution. Tapi Troll tertangkap. Dan bahkan Moreno di sini masih bisa mengeluarkan damage-nya. Kafir coba untuk menahan dari real world manipulation-nya. Tapi terpaksa untuk menggunakannya secara defensif. Flicker juga dikeluarkan. Terrify Tarzan dengan 2 man. Beaton. Immortality dari Sorizo sudah dipecahkan. Tapi dengan Viraga Armor yang balik. Tidak bisa di take down. Oke, jujur aja itu masih value juga buat Indonesia ya. 2 kill ditukarkan dengan Turtle. Itu minusnya buat komposisi Indonesia di sini. Nggak ada hero yang bisa punya momentum atau ada yang bisa ngelocking ketika objektif tim fight. Jadi harus lebih hati-hati kalau mereka mau mengambil objektif. Karena itu bukan 50-50. Super Ken itu sangat-sangat vulnerable, sangat-sangat bisa di-stun oleh Sanji maupun Troll dengan flickernya. Jadi harus ingat juga flicker time-nya buat tiap member dari tim Saudi Arabia. Yes, tentunya. Tapi Indonesia coba langsung untuk punish ke arah bawah. Coba untuk melakukan trading. Karena mereka sadar juga dari tim Saudi Arabia mereka sudah mengirim 3 buah member ke arah atas untuk mendapatkan target 1 untuk 1 pertukarannya untuk goldnya. Walaupun ya Saudi Arabia sudah berhasil mendapatkan 3 turtle, kelihatannya masih benar-benar even 22.000, 22.000. Iya, bukan cuma 3 turtle tapi turretnya juga unggul 1 dari tim Saudi Arabia. Inilah bedanya tim yang udah punya pengalaman tinggi. Soalnya mereka punya gimana caranya mengambil sesuatu ketika objektifnya diambil gitu. Bisa ngambil jungle musuh, bisa nge-clear wave-nya lebih cepat supaya musuh nggak dapat beberapa minion yang harusnya mereka dapat. Inilah bedanya ya. Kalau misalnya objektif kalah, kill kalah, masih bisa goldnya sama, itu keren banget. Tradingnya ya bisa dibilang ya, dan mencari celah-celah untuk mendapatkan farming, untuk ya equal lah di dalam gamenya, dan itu yang terjadi di sini untuk tim Indonesia. Mari kita lihat itemnya, Chefin. Apa item yang mencolok? Yang mencolok sebentar ini ada Ice Queen One dari seorang Moreno dan Xbox pun dari Sorizo bakal OTW juga. Sangat-sangat diprioritaskan, tapi di opposite side ada rapid boots dari seorang Sanji dan juga Troll. Jadi mungkin ini juga bahaya buat Indonesia karena slow effect dari Ice Queen One bakal di reduction. Oh, sebentar itu hook dari Troll. Untung aja game ini nggak terlalu on point ya. Belum bisa connect. Moreno membeli Glowing One itu merupakan power spike di sini untuk tim Indonesia. Sorizo balik lagi, coba untuk mendapatkan stack dia beberapa kali ke arah Tarzan, ke arah Troll, tapi belum cukup range-nya. Banner Sapati dikeluarkan, bahkan ada Real World Manipulation, tapi lihat di sini Last Insanity-nya melakukan zoning yang sangat baik. Bahkan Sanjinya di sini maju ke depan menggunakan penalty zone, tapi langsung di-flicker kabur dari Sorizo. Troll coba mencari pelarian, tapi Trollnya langsung dimakan oleh Saken. Sekarang Tarzan versus Super Ken dengan retri battle-nya. Real World Manipulation dikeluarkan, tapi Super Ken mendapatkan retribution untuk Indonesia di menit yang ke-9. Super Ken saves the day once again buat tim Indonesia dan mereka bakal cruising through di mid lane, mengambil blue buff, mengambil semua turret yang ada dari tim Saudi Arabia. Super Saken langsung ke top lane juga, mengambil keuntungan yang lebih buat Indonesia. Setelah Lord yang diambil itu 50-50 loh dari Super Ken. Dan ngelawan Franco, ngelawan Terizla yang
sebenarnya job desk-nya mereka agak lupa ya. Harusnya lebih mentingin ke objektifnya daripada mengambil Super Saiyan atau mengambil backliner dari tim Indonesia. Dan miss juga itu sangat-sangat kurang dari Saudi Arabia. Yes, betul sekali. Well played juga dari tim Indonesia karena tadi kita bisa lihat Moreno dia menggunakan ultimate-nya beda loh sama Yves biasa. Kalau mungkin untuk Yves utility setup ketika ada Lord, tapi di sini Iron Hook langsung bisa di-cancel oleh Super Ken. What shield unity dari Super Ken berhasil cancel. Rainer Apathy from Saken mendapatkan kill ke arah Tarzan. Ini bukan Super Ken, ini Super Keyboy mungkin ya. Dengan cancelnya seperti itu. Troll. Penalty zone ke arah belakang, Sorizo tertangkap juga dan masih bisa kabur. Bahkan penalty zone yang kena gak bisa menjadi kemenangan untuk tim Saudi Arabia. Lark menggunakan Sword of Heart Memory ke arah belakang, tapi Indonesia masih main aman. Sabar, coba mendapatkan Tarat di arah bawah. Larknya langsung ditargetkan dengan Shield Unity dan bahkan Rainer Apathy. Bukan Rainer Apathy, Rainer biasa. Dan Rainer Apathy-nya tidak kena dari Saken. Oh, mereka nggak bakal bisa endgame di sini. Masih ada 3 member dari tim Saudi Arabia masih mau mencoba disiplin dari tim Indonesia. Slowly but surely mengambil beberapa turret dari Saudi Arabia. Dan inilah yang mereka harus lakukan. Jangan maksa apapun. Ini momen yang sangat penting untuk turnamen ISF ini. Yes. Indonesia kembali lagi memegang kendali di dalam game ini. Dimana early gamenya udah sangat imbang. Saudi Arabia bisa bertahan. Tapi sekarang 5.000 gold lead udah aman untuk tim Indonesia dan balik lagi ke posisi disiplin. Sekarang Astral Echo dikeluarkan, Real World Revelation, Rainer Apathy semuanya. Bahkan juga one final hit dari Saken. Mungkin harus ganti sepatu ya, Tarzannya harus ganti ke Rapid Boot supaya nggak ke slow banget dari Ice Queen One seorang Moreno dan Sorizo. Jadi dia bisa keluar dari real manipulation-nya dengan mudah dan nggak kena damage yang banyak dari Pokefin juga. Itu long range threat-nya sangat-sangat parah sih dari Bigetron dari Indonesia. Itu nggak di range-nya pun ya, bener-bener dari luar semua. Yes, range advantage sebenarnya yang bisa digunakan oleh tim Indonesia di hampir semua kemenangan mereka di dalam ISF 2023 ya. Poking, mainnya slow tempo dan menangkap musuhnya itu. Oke, 5k gold lead, 6.000 sebenarnya dari tim Indonesia. 7 turret udah diambil, tersisa 2 inhibitor turret untuk tim Saudi Arabia. Dan sekarang ini agak bahaya untuk tim Indonesia walaupun sepertinya nggak bakal ada kontes dari Tarzan, tapi apakah mau dipaksa dari Tarzan sendiri? Dia sudah di zoning sedikit, ada Rainer Apathy lagi dan lagi untuk Chang Tarzan. Meanwhile dari belakang Moreno tertangkap dengan penalty zone. Super Ken maju ke depannya, Retribution mengamankan Lord yang in hands. Ada Brazen Strike yang kena karena Sakennya, tapi dia masih bisa memakan damage sekarang. Sorizo dengan flicker ke depan, coba untuk slow Kavin yang sekarang tertangkap dan Tortoises Poisons langsung digunakan oleh Kavin untuk kabur untuk sementara. Ingat kembali, Lordnya sudah diamankan oleh Indonesia dan Saken, Vin dan Super Ken akan coba untuk melakukan siege. Oke, sebenarnya nggak bakal dilanjutkan siege-nya karena Sanji dan Lark masih ada di sana untuk nge-defend inhibitor turret dari seorang dari tim Saudi Arabia. Mereka bakal nunggu Lordnya, sementara itu Sorizo dan Moreno udah bakal respon. Sorizo 10 detik lagi, jadi masih bisa catch up untuk siege ke depannya. 5v5 incoming di base Saudi Arabia. Super Ken bakal mengambil semua jungle dari Tarzan, mengambil semua gold, dan menambah item-itemnya, menambah goldnya. Itulah dia, Immortality. Penting banget apalagi buat lawan Franco. Oke, balik lagi. Mari kita lihat dengan adanya Enhanced Lord di arah bawah. Saken coba menggunakan Rainernya dengan basic attack-nya ke arah Tarat, cuman hanya poking saja. Meanwhile dari atas Astral Meteor sudah dikeluarkan, tapi Sanji masih bisa micro manage minion wave-nya bersama juga dengan Troll. Ini zoning yang sangat baik yang dilakukan oleh tim Saudi Arabia dan tim Indonesia tidak bisa menggunakan Lord-nya maksimal di arah bawah. Rainer Apathy lagi dan lagi, Kavin terpaksa mundur, bahkan ada Last Insanity untuk melakukan zoning, membawa mereka kembali ke dalam real world manipulation-nya. Tarzan terpaksa mundur, Astral Sphere-nya tidak connect, tapi base turret sudah diamankan di arah mid lane oleh seorang Saken. Coba mendapatkan turret base turret yang terakhir, dan yes, akan langsung diamankan juga. 3 base turret sudah di-complete. Oke, apakah mereka bakal nyoba untuk nge-endgame sekarang atau nunggu Lord selanjutnya yang masih sekitar 1 menit? Tapi sepertinya bakal nyoba nunggu Lord karena Super Ken nggak terlalu agresif ini. Sorizo bakal nyoba untuk mengambil armornya kembali. Tapi kalau kita ngomong soal pick off atau poking damage dari tim Indonesia, itulah dia. Sorizo dengan Last Insanity.
Ya, snipe-nya langsung connect. Itu dia pokingnya lagi dan lagi ada Astral Spear juga karena Kevin terpaksa menggunakan regen. Tapi dari tim Indonesia, mereka memilih untuk ambil rute disiplin sebenarnya. Jangan terlalu banyak nge-push, jangan terlalu banyak memberi wave minion yang gratis kepada tim Saudi Arabia. Apalagi juga dengan keunggulan 7.000 gold lead, mending nunggu untuk Lord yang spawn. Dan yes, 30 detik lagi, Lord akan spawn. Apalagi kalau kita lihat dari komposisinya Indonesia ya, ini nggak ada CC sama sekali yang bisa reliable atau bisa ngelock salah satu member dari tim Saudi Arabia. Jadi mereka harus gimana caranya slowly but surely poke sedikit demi sedikit dengan fire-nya dari Chorizo, dengan Ice Queen One-nya dari Moreno dan Chorizo juga. Gimana caranya mereka mendapatkan pressure tambahan adalah Lord, adalah Super Minion juga. Troll bakal nyoba untuk merubah momentum dari game ini dengan beberapa manuver yang variatif ya saya. Moreno, oh nice one. Itu Superkan maju. Renner Apathy juga connect, Lark terpaksa untuk mundur dan Last Insanity dari Chorizo berhasil untuk memberi finishing blow-nya tanpa adanya Lark. Lihat timernya, 35 detik dan harusnya ini menjadi Lord yang gratis lagi untuk tim Indonesia. Oke, fokus untuk zoning untuk Tarzan supaya dia nggak bisa mendapatkan 50-50 dan Chorizo udah melakukan jobnya dengan baik. Free Lord buat tim Indonesia dan ini mungkin adalah menjadi push terakhir untuk tim Indonesia sebelum Grand Final versus Philippines. Super Saiyan men-secure Blade of Heptasis. Dia tahu kalau rendernya adalah yang paling value, jadi dia memilih untuk nge-boost damage dari rendernya. Deg-degan juga ini. Deg-degan walaupun udah 13-3 ya. Masih ending momennya ini belum bisa untuk 17 menit atau sebenarnya 6 menit terakhir di dalam game ini di mana udah ada Lord yang diamankan. Tapi sekarang dengan masih enhance Lord, belum evolve Lord, apakah ini cukup untuk end game? 50-50 sih menurutku. Masih ada gimana caranya Renners Apathy-nya connect, gimana caranya Astral Spill-nya connect dari seorang Finn juga. Moreno juga harus tahu di mana placement yang perfect untuk real world manipulation mereka supaya bisa nge-slow seluruh member dari 5 orang langsung terperangkap dan ada real world manipulation, bahkan ada Last Insanity untuk mengeluarkan Lark dalam Land of Dawn. Sanji terperangkap di arah depannya, Saken langsung dengan biru coba melakukan damage. Prezos ternyata di cancel dengan dia yang ditumbangkan. Troll flicker ke depan, Bloody Hunt, tapi Indonesia inilah 2-0 ke babak Grand Final.